Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024 yang akan datang, di mana hari-hari ini sudah mulai memanas kekuatan politik, teman-teman, dan ada beberapa partai politik yang sudah melakukan koalisi untuk Pilpres 2024 yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan P3 yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Wow, ini cukup menarik, teman-teman, kegiatan dari menteri-menterinya Pak Jokowi yang membentuk koalisi. Padahal Pilpres masih 2 tahun lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa koalisi ini didukung oleh istana. Karena apa? Visi misi dari Koalisi Indonesia Bersatu itu akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi. Sehingga ada orang yang mengatakan ini bentuk intervensi dari istana. Namun kemarin, teman-teman, ada sanggahan dari pihak Ali Mohtar Ngabalin selaku KSP yang mengatakan tidak ada intervensi terkait Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini cukup menarik, teman-teman, apa yang disampaikan Ali Mohtar Ngabalin. Tetapi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh publik terkait KIB nanti akan terjawab jika mendekati di Pilpres 2024. Kemana arah dukungan dari KIB ini? Apakah nanti KIB akan mendukung calon yang diunggulkan oleh Presiden Jokowi? Ini akan menjadi ketahuan, teman-teman, kemana arah dukungan Koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Nah, teman-teman, terkait KIB ini ada pendapat dari Said Didu. Kita baca beritanya, teman-teman, dari fajar.co.id. Said Didu sebut Jokowi dan para cukong sepakat dukung Ganjar Erik parpol pendukungnya Golkar, PAN, dan P3. Jadi ini pandangan dari Said Didu bahwa Jokowi akan mendukung pencalonan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ini pandangan dari Said Didu, karena kalau kita melihat, teman-teman, di Rakernas kemarin memang Pak Jokowi datang ke sana dan memberikan sambutan. Ada kata-kata yang menarik dari Pak Jokowi, ojo ke susu dhisik, walaupun yang kita dukung ada di sini. Padahal setelah itu muncul teriakan-teriakan Ganjar, Ganjar, Ganjar. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi kelihatannya mendukung Ganjar. Maka tidak salah kalau Pak Said Didu ini membuat semacam perkiraan bahwa Jokowi akan mendukung Ganjar di 2024. Dan pendukungnya adalah partai koalisi KIB tadi, teman-teman. Karena KIB itu sudah mengatakan bahwa akan meneruskan program pembangunan Pak Jokowi setelah 2024. Berarti kan ini satu visi misi dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tentunya ingin programnya itu berjalan setelah beliau tidak menjadi presiden. Dan gayung pun bersambut ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang akan meneruskan program pembangunan Pak Jokowi. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengungkapkan informasi mengejutkan mengenai kontestasi pemilihan presiden 2024. Said Didu awalnya menanggapi postingan yang memperlihatkan poster pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir yang akan dipasangkan dalam Pilpres 2024. Said Didu kemudian menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi Presiden Jokowi sudah sepakat dengan pemodal untuk mengusung pasangan itu. Infonya bahwa calon ini yang disepakati Pak D dengan para cukong, tulis Said Didu dikutip dari Twitter Senin 23 Mei 2022. Ia menambahkan partai politik pengusung juga sudah disiapkan untuk mengusung pasangan calon tersebut. Tidak lain adalah partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Kalau kita ingat KIB, teman-teman, ingat Golkar, ingat PAN yang mendukung Jokowi 3 periode, kemudian mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Ini sesuatu yang menarik, dan sekarang mereka berkumpul lagi di dalam KIB. Tetapi Jokowi 3 periode, kemudian penundaan pemilu ini P3 tidak ikut-ikut, tetapi sekarang masuk dalam koalisi KIB. Partainya sudah disiapkan, yaitu koalisi Partai Golkar, PAN, dan P3. Ayo rakyat cerdas, imbuhnya. Sebelumnya, Partai Golkar membentuk koalisi dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan P3 di Pilpres 2024.
Hal itu diputuskan usai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa di rumah Heritage Samratulangi, Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022 malam. Pertemuan itu digelar secara tertutup kurang lebih 2 jam. Itu teman-teman pandangan dari Said Didu, yang kemungkinan ini Pak Jokowi akan mendukung Ganjar dan Erick Thohir di 2024. Dan saya pikir wajar teman-teman kalau seorang Pak Jokowi ini menginginkan program selama menjadi presiden itu dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Karena itu tentu Pak Jokowi akan mendukung calon presiden yang mendukung programnya. Dan ini kalau kita lihat-lihat teman-teman, ada kesamaan dari visi misi Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi oleh Golkar, PAN, P3. Sama. Jadi antara Pak Jokowi, KIB ini punya persepsi yang sama, yaitu meneruskan perjuangan atau program Pak Jokowi di 2024 yang akan datang. Berarti kalau Pak Jokowi bergabung dengan KIB ini sangat cocok teman-teman, karena programnya sama. Apalagi ditambah dengan calon presiden yang mendukung program Pak Jokowi, maka komplit sudah. Dan orang itu diperkirakan adalah Ganjar Pranowo. Karena kemarin waktu Rakernas Projo 5 di Magelang kemarin, di situ ada Pak Jokowi, ada Ganjar. Dan Pak Jokowi sudah menyentil dengan kalimat yang ada kodenya, itu kode teman-teman, bahwa ojo kesusu dhisik. Walaupun yang kita dukung ada di sini. Itu artinya bahwa Pak Jokowi mungkin akan mendukung sosok Ganjar Pranowo di 2024. Dan kalau kita lihat visi misi dari Ganjar Pranowo ini mungkin sama dengan visi misinya Pak Jokowi, sehingga gayung pun bersambut, koalisi KIB, kemudian capresnya itu Ganjar, didukung Pak Jokowi komplit. Tetapi masalahnya teman-teman bahwa Pak Jokowi itu kan terikat dengan PDIP, karena Pak Jokowi itu bagian dari PDIP. Dan kemarin pada waktu pencalonan menjadi presiden, Pak Jokowi didukung oleh PDIP. Padahal di PDIP itu, Ketua Umum PDIP ini punya wewenang untuk mengajukan calon presiden. Jadi hak prerogatif dari Megawati mencalonkan presiden. Nah, kalau Pak Jokowi sudah berkeinginan seperti itu, misalkan mendukung Ganjar, maka ini akan bertentangan dengan keputusan partai bahwa Ketua Umum partai politik PDIP itu punya hak prerogatif untuk mencalonkan seorang calon presiden, wakil presiden. Nah teman-teman, coba kita baca dari netizen teman-teman terkait wacana dari Muhammad Saididu. Dari Bobi Sandi mengatakan, Pak D ingin mengamankan kepentingannya setelah tidak lagi menjadi presiden. Soalnya masih ada anak-anaknya yang akan dimajukan menjadi pemimpin daerah yang lebih tinggi. Skenarionya mudah dibaca. Nanti Pilpres Anies akan dikeroyok PDI dan titipan oligarki. Ini pendapat dari Bobi Sandi, teman-teman. Kemudian dari Joko Suryo Irnawan mengatakan, salahnya di mana? Ini politik perlu dana besar. Sirik aja. Jadi memang politik itu perlu modal besar teman-teman, modal uang yang cukup banyak. Jadi apa salahnya menggandeng oligarki? Ini pendapat dari netizen. Dari Andreas, so what Pak? Calon yang sampean nanti dukung pun caranya juga sama, harus berimbang dong untuk pihak kubu sampean, kecuali sampean golput. Ini dari Andre. Kemudian dari Niki Labrey. Jadi seorang gubernur aja provinsinya jadi provinsi termiskin se-Pulau Jawa. Mau pimpin negara, rakyat Indonesia nggak sebodoh itu bos. Dan mayoritas rakyat Indonesia juga gak suka laki-laki mesum yang hobinya PRRNO. Ini dari Niki Labrie. Jadi kalau kita melihat memang Jawa Tengah ini dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo, kita juga melihatnya teman-teman, kalau ini dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan banyak program-program yang sifatnya nasional dan internasional. Banyak prestasi yang didapatkan oleh Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Misalnya kemarin dari Ombudsman RI bahwa DKI Jakarta mendapatkan predikat sebagai pemerintahan yang terbaik dalam pelayanan publik. Itu Ombudsman RI yang memberikan penghargaan kepada Pak Anies Baswedan.
Kemudian ada program-program Pak Anies Baswedan yang kemarin Jakarta International Stadium yang menjadi perhatian rakyat Indonesia dan menjadi perhatian dunia. Karena mampu membangun sebuah stadion terbesar se-Asia dan juga terbesar kedua di dunia. Itu di JIS, Jakarta International Stadium. Jadi ini mendapatkan perhatian teman-teman. Bukan hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Belum lagi Formula E yang nanti rencananya di awal Juni akan digelar. Balap mobil listrik. Ini menjadi perhatian tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Karena kalau kita melihat tiketnya yang VIP itu katanya sudah habis, banyak dibeli dari wisatawan luar negeri. Jadi WNA, warga negara asing yang membeli tiket-tiket itu teman-teman. Itu artinya kalau ini bisa berjalan maka ini akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ternyata Indonesia mampu menghadirkan balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta. Dan tentunya kita harapkan akan banyak investor masuk ke Indonesia. Paling tidak mereka yang WNA itu akan melakukan traveling atau wisata ke tempat-tempat rekreasi. Dan ini akan membawa nama baik Indonesia. Itulah teman-teman program dari Pak Anies Baswedan yang luar biasa, mendapatkan perhatian tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kita bisa bandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo, saya pikir ini jauh lebih banyak produktivitas, lebih banyak kemajuan Jakarta dipimpin oleh Pak Anies Baswedan daripada Ganjar memimpin Jawa Tengah. Itu menurut pendapat saya teman-teman. Dengan berbagai macam prestasi yang ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan dan mungkin prestasi juga ditorehkan oleh Pak Ganjar. Karena saya tidak begitu mengikuti terkait di Jawa Tengah. Karena yang saya lihat kemarin itu Jawa Tengah adalah Wadas itu teman-teman. Yang geger, yang ramai, di mana warga Wadas itu tidak mengizinkan batu andesitnya diambil untuk pembangunan waduk. Itu yang kita lihat kemarin ramai sekali. Nah itu teman-teman beberapa argumentasi dan wacana dari Said Didu terkait Pak Jokowi yang kemungkinan bisa mengusung Pak Ganjar dan Erick Thohir di Pilpres 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.